Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai titik syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilmu warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, kita lanjutin kelas parenting kapan, Kang? Ya, Bang. Kelas parentingmu. Oh, Rabu waktu ini pemilihan pas coblosan. Loh, bukan Besok. Selasa besok? Iya, Rabu. Apa Selasa besok juga? Enggak. Rabu aja, wes. Coblosan ya. Biar seru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali. Obrolan kita masih dengan buku Dissolving Ego gitu ya. Lanjut. Jadi masyarakat. Ini ngomongin soal kemarin soal evolusi spiritual ya. Seandainya gitu ya, seandainya orang tahu bahwa bahwa apa yang terjadi secara sosial, level sosial mereka, sistem energi tubuh mereka, maupun intelektual dan mental mereka itu tergantung pada pendasaran. Tergantung pada pendasaran aku, orang nggak akan ribut kok sama politik ini. Orang nggak akan ribut sama politik karena mereka tahu bahwa level sosial mereka, kesehatan mereka, intelektual mereka itu tergantung pendasaran aku. Dan pasti orang akan tidak mau dibayar berapapun untuk membenci siapapun untuk memperagakan pendasaran aku yang rendah. Ngapain? Nggak mau pasti. Karena apalagi selama musim kampanye gini, itu pendasaran aku yang rendah itu kan diumbar kemana-mana. Lah itu jadi karma. Yang itu akan mempengaruhi bisnis, mempengaruhi kesehatan, bahkan memperlambat evolusi intelektual gitu. Ya alhamdulillah saya kira di komunitas kita ya tidak agresif ya. Tidak agresif, tidak ribut soal siapa pemenang pemilu karena kita tahu bahwa level sosialmu apalagi kesehatanmu, intelektualmu tergantung jenis hati gitu. Lah kalau hanya gara-gara pemilihan presiden, kamu kemudian memperagakan jenis aku dimensi ketiga yang Masya Allah sengitnya, lah itu nanti karma sosialnya ya terdampak. Walaupun mungkin secara rasional kamu anggap, ini kan saya membela kepentinganku lah ya. Tapi seluruh yang tertumpah ya, hanya gara-gara beda pilihan lalu kamu
habiskan itu. Kamu gunakan pendasaran aku dimensi ketiga untuk membela salah satu capres, itu gila gitu ya. Karmanya lo kamu yang tanggung, ditanggung oleh di bisnismu, di keluargamu, di kesehatanmu gitu. Nah itu ya, itu. Jadi ya kita sudah punya pandangan dunia seperti itu. Sudah punya pandangan dunia, jadi kita siapapun yang menang, entah 01, 02, 03, kita tetap hidup dengan pendasaran aku kita. Gitu. Jadi ada pendasaran aku, ini paling penting ya. Ada peragaannya. Ada peragaan. Dan itu tercatat di karma, gitu ya. Tercatat di kehidupanmu gitu loh. Jadi apapun jenis aku apapun yang kamu peragakan itu menjadi kehidupanmu sendiri gitu, bukan soal apa orang lain, enggak, itu kehidupanmu sendiri. Dan itu nanti ya pasti terlihat di sini gitu. Itu sudah hukum kehidupan begitu ya. Hukum kehidupan. Jadi kita hanya selalu mendapatkan apa yang kita peragakan. Nah, itu kita tulis dulu ya. Kita selalu mendapatkan apa yang sudah terperagakan dalam kehidupan. Sudah kita peragakan ya. Itu. Jadi jangan sampai kita ini mati konyol gitu ya. Mati konyol apalagi kita misalnya pebisnis, pembelajar itu nggak usah ikut-ikut memperagakan jenis aku dimensi ketiga, itu nggak usah. Berat membersihkannya, itu berat. Pilpres sudah selesai, kamu masih harus menjalani karma jenis akumu di dalam bisnismu, di dalam keluarga, di dalam kecerdasanmu. Apa enggak konyol tuh sebenarnya gitu. Padahal setelah Pilpres tanggal hari Kamis mereka udah ngopi bareng loh. Mereka udah ngopi bareng, ya sudah. Udah ini lagi udah bagi-bagi kue, tapi kamu masih harus menjalani karma dari jenis akumu yang kamu peragakan selama musim kampanye gitu ya. Ini harus pintar-pintar, harus pintar-pintar. Harus pintar-pintar. Makanya evolusi spiritual itu penting, berharga. Berharga. Pokoknya dulu zaman saya belajar, pokoknya kamu enggak boleh punya kebencian. Kalau ada, lampaui. Karena itu kamu harus bayar dalam hidupmu. Entah di bisnis, entah di kesehatan. Paling enggak di kehidupan pribadimu enggak hening gitu loh. Enggak hening. Enggak hening. Lah iya, besok mereka sudah ngopi bareng, karena yang terlanjur memperagakan jenis aku dimensi ketiga, itu dia masih harus membayar di level sosialnya, di bisnisnya, di kesehatannya gitu ya.
Makanya habis kampanye biasanya ya omset farmasi yang meningkat. Omset farmasi yang meningkat. Itu ya teman-teman, pokoknya siapapun yang menang besok, wes tahan diri pokoknya. Jangan sampai kita terlalu lama memperagakan pendasaran aku yang rendah. Ojo-ojo. Nanti nggak pintar-pintar nanti. Nanti nggak pintar-pintar. Ngapain? Udah belajar 2 tahun gara-gara pesta demokrasi. Kita enggak, apa namanya, kembali bodoh, dan itu harus dibayar lagi. Dibayar lagi. Mungkin kita bisa bayar 1 tahun, 2 tahun, tergantung. Apalagi misalnya kebencian itu disebarkan, waduh itu menjadi apa, karma kumulatif gitu ya, karmanya kumulatif. Kemarin saya jelasin gini pas ketemu Mas Imam waktu di Ceto gitu, saya jelasin gini, ada dualitas, ada 2 jenis dualitas tuh. Dualitas karena pendasaran, dan dualitas itu karena peragaan. Misalnya nih, pendasaranmu benar, tapi orang-orang di sekitarmu itu peragaannya buruk, itu pasti kena juga. Pasti kena. Pasti kena. Misalnya, Mas Camim, katakan pendasarannya udah benar, ya 500 lah, transenden. Pulang ke rumah, dilaporin tetangga, Mas, anakmu tadi ketangkap polisi. Wah, langsung ya. Dari peragaan anak, pendasarannya Mas Camim ini bisa berubah karena peragaan anak. Nah, itu kemudian tuh kan artinya peragaan orang lain menciptakan dualitas bagi orang lain lah, itu dosa jariahnya kan di situ. Ya, yang menang tetap juara ya. Yang menang tetap juara, yang kalah ya berjuang lagi. Nggak usah apa ya, nggak usah ribut, dipancing-pancing orang yang peragaan negatif, kamu nggak usah. Kamu udah belajar jenis aku, kamu udah tahu. Kamu udah tahu peragaannya. Jadi teman, di counterbalancing aja, biar kita nggak kena karma dari peragaan mereka gitu. Counterbalancing aja. Makanya itu penting bahwa evolusi spiritual itu penting gitu ya. Yang paling berharga yang bisa kamu persembahkan kepada umat manusia gitu. Karena apa? Ya peragaanmu itu bisa menjebak seseorang, bisa menjebak orang lain dalam dualitas. Kalau peragaanmu dualitas, kalau peragaanmu non dualitas, ya itu bisa menyelamatkan orang lain. Apalagi di medsos ini, waduh, itu sekali peragaan dualitas, kesebar 200 orang, disebar ya, yang pertama tadi menyebarkan itu, menulis itu yang kena. Itu dia harus ikut menanggung gitu. Harus menanggung. Lah itu kenanya ke bisnis kita gitu ya. Ke penyakit kita. Lah ngapain gitu. Wong kita nggak dapat apa-apa. Ini pesta demokrasi gitu ya. Gitu ya. Ya itu ya. Apa namanya, karena besok nggak ada TBP, jadi ini semacam ya review,
Ya, jangan sampai terprovokasi, tersulut, jangan sampai menambah penderitaan hanya gara-gara kita disuruh ikut memihak gitu loh. Intinya kan begitu ya. Pilpres ini kan disuruh memihak. Kalau sudah kita milih ya sudah. Entah kayak yang kita pilih itu kalah atau menang, ya sudah, kita sudah memilih. Kita tidak usah lagi diikutkan untuk ribut misalnya. Kita nggak usah lagi didorong, ayo kita lawan, kita apaan sih gitu ya. Apa kita nggak belajar dari kasus 2019? Oh, itu hampir pecah negara, pada akhirnya ya rukun lagi. Nah, yang terlanjur ngompori nyebarkan peragaan dimensi bawah itu masih jalani karma. Sementara yang diproyeksikan bermusuhan, mereka sudah temanan gitu lah, gitu-gitu loh. Kok enggak mikir gitu. Kok enggak mikir. Apa sih yang dibelain gitu. Jadi terfragmentasi lalu kemudian tuh mengambil posisi antagonis. Jangan mau karena mereka sudah kaya, ya toh, keluarga mereka sudah kaya, sudah punya proyek. Sementara kamu ndak kaya-kaya karena menjalani karma negatif. Karma negatif mulai gitu loh. Pokoknya tidak ada aku yang lain pada aku kecuali aku sendiri gitu. Pasang benteng, tidak ada aku lain pada aku kecuali aku sendiri gitu ya, siap. Pasang bentengnya, tidak ada, nafikan aku lain pada akuku kecuali akuku sendiri. Nah, pasang benteng ini udah ditulis ya, ditulis. Iya, kamu ikut-ikutan nambah karma, anak bojomu ndak, bisnismu ndak maju-maju loh. Mereka ya sudah punya macam-macam, peragaannya banyak, kamu malah ikut-ikutan. Yuk dibentengi pakai ini, wes. Nah, tidak ada aku lain pada aku kecuali aku sendiri. Dah selesai itu, nggak bakal kena. Dinafikan ajakan-ajakannya itu. Nah, pokoknya lihat berita apa, ayo nggak usah, tidak ada aku lain pada aku kecuali aku. Biar nggak kena dualitas politik ini. Ya, orang Indonesia mesti diajarin kesadaran dimensi kelima. Masyarakatnya susah, bodoh, malah diperagain, diajak memperagakan yang dimensi ketiga. Kebencian gitu loh. Kebencian. Harusnya kan diperbaiki sistemnya. Kalau misalnya curang atau apa kan rakyat bisa apa wong itu sistem kok. Harusnya kan nggak usah libatin rakyat wong itu sistem. Ya kan? Namanya sistem tuh ya curang itu kan karena sistemnya lemah, ya perbaiki sistemnya. Rakyat nggak tetap aja disuruh perbaiki karma positifnya begitu, suruh tercerahkan, mereka perbaiki sistem. Itu. Kita nggak usah diajak-ajak gitu. Kenapa? Itu sistem pekerjaan, level sistem. Kalau sistemnya bagus, nggak mungkin ada celah-celah kayak begitu. Itu kan artinya sistemnya yang memungkinkan orang untuk itu, ya gimana, dimanfaatkan lah. Setelah itu sistemnya lemah, nggak diperbaiki, ngajak kita yang masih bodoh sudah lewat, pintar belum sampai untuk
memperagakan kebencian lah, ngapain ya. Kita aja ini untuk beli buku aja masih susah, ikut MT-LOC masih susah, nambahin lagi karma dimensi ketiga gitu loh. Kita mesti memikirkan itu gitu, nggak usah ngajak-ngajak yang sedang aduh kasihan gitu ya, untuk melampaui karma leluhurnya aja berat, ditambah lagi karmanya paslon. Ditambah lagi karmanya paslon, gopo. Tetap memilih ya, silakan berpihak, tapi setelah itu udah tidak ada aku lain pada akuku kecuali akuku sendiri. Itu insya Allah itu tidak akan kena ajakan-ajakan. Kalau perlu kita ya makanya kita hari Rabu itu ya habis milih kita kelas. Bikin kelas-kelas gitu ya. Bikin kelas-kelas. Biar kita ini nggak tambah susah ya. Karena kita harus menanggulangi karma dari peragaan dimensi ketiga lagi. Gitu. Oke. Jadi ketika kita memilih untuk menjadi oneness, bahwa tidak ada aku lain dalam akuku sendiri kecuali tiada aku lain pada diriku kecuali akuku sendiri, dan dunia ini adalah diriku sendiri, maka dunia berubah menjadi taman bermain yang menyenangkan, dan semua drama tampak hanyalah drama. Nah ini loh, wong drama Pilpres saja kamu anggap serius, bikin berita gitu ya, bikin video macam-macam kayak di TikTok itu, wong drama aja loh, wong hanya drama, kamu anggap serius. Ya itu pentingnya kita LOC-nya harus tinggi, biar kemudian tuh yang hanya drama loh, kamu serius sih bela. Yang penting tetap milih, kalau punya apa itu pilihan ya pilihlah, pilih. Meskipun kampanye negatif tuh benar gitu ya, tapi itu karma kehidupannya nggak benar gitu. Itu yang paling penting. Jadi usahakan tetap oneness, tidak ada aku lain pada diriku kecuali akuku sendiri. Jadi jangan hanya karena politik kita kemudian pendasaran dirinya itu kacau gitu ya. Pendasaran diri kan cuma dua, S besar atau S kecil. Cuma drama ya kok. Kayak di grup SMA saya bukan hampir berantem, sudah berantem. Kita bilangin, yes, hidup kalian masih susah, harusnya tolong menolong, malah berantem gara-gara berita yang kalian tidak bikin sendiri berita itu. Itu hanya ikut apa namanya itu, bukan kamu yang buat, ikut pola pikir orang, ikut pendasaran dirinya orang lain. Lagi loh Mas Didia ikut MT loh masih susah. Ya sabar Mas, tetap berjuang. Ikut MT loh saya masih susah, kamu nambah karma dimensi 3 gara-gara drama politik. Bukan berarti kita tidak memilih, tetap memilih ya, tetap memilih. Tapi enggak usah ikut-ikut settingan orang pusat gitu, enggak usah. Enggak usah. Kita tetap kembali kepada keutuhan jiwa kita. Karena apa? Lah ini loh, dunia kita itu ya tergantung pada pendasaran aku. Negara kita ini tergantung pada pendasaran akumu, gitu loh. Bukan pada apapun. Yang kamu pilih
Kalau pendasaran akunya rendah ya tetap aja itu. Ya itu yang akan terperagakan. Nah, makanya yang harus diperbanyak itu pendasaran aku yang S besar. Sehingga kalau pemimpin itu berbuat jahat ya setidaknya kita punya kemampuan spiritual untuk mengcounterbalancing dampaknya gitu loh. Dan diharapkan memang sistemnya harus bagus, itu ngelola dunia itu kan harus sistem. Jadi selalu salahkan sistemnya gitu loh. Jangan who tapi what. Bukan who-nya tapi what. Kita sudah bukan who is tapi what is. Nah sekarang itu yang diserang who is. Alah, ini dimensi ketiga ini wes. What is-nya aja loh. Curang sistemnya berarti yang lemah, masih bisa dicurang. Selalu kembali ke what is-nya, jangan ke who is. Kalau who is itu, ya semua punya potensi kok. Semua punya potensi. Kita aja belum di sana gitu. Makanya perlu what is yang rapi. Biar who is ini selamat gitu loh. Jangan nuntut who is-nya. What is-nya yang dituntut. Gitu. Oke ya. Ego atau lebih tepatnya keyakinan bahwa seseorang itu ego. Es kecil itu mengaburkan keilahian loh. Kok gelem-geleme gitu. Hanya gara-gara politik, keilahianmu itu pendasaran pada keilahianmu copot selama musim kampanye. Itu SS. Kok mau-maunya. Ya kan? Jangan mau, nggak ada. Kalau hanya gara-gara politik, kemudian pendasaran akumu itu kamu gadai untuk apa? Sorry. Kiamat dunia juga nggak bakal saya gadai pendasaran aku. Setengah mati dilarutkan. Wes ngerabit bendino. Itu pun masih jatuh lagi. Lagi selama musim kampanye, pendasaran aku ilahiamu kamu gadai. Gara-gara berita yang ya bukan kamu yang bikin. Cuma ngikutin gitu loh. Itu buat apa? Padahal pendasaran akumu itu sangat dibutuhkan oleh bisnismu. Sangat dibutuhkan oleh negara. Gitu. Ini yang paling penting ya. Pendasaran akumu itu sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia. Entah itu pada skala negara, kota, komunitas, DLL. Terutama bisnis. Ini bisnis nih yang paling sensitif dengan pendasaran aku. Dan kesehatanmu gitu. Kesehatan. Jangan mau. Jangan mau. Larutnya ego atau es kecil menghasilkan kemerdekaan. Nah, dari ikatan ilusi yang menciptakan penderitaan. Dalam hidup penderitaan ini harus dilarutkan malah selama kampanye, kemudian penderitaan itu ditambah-tambah lagi, disiarkan lagi. Was. Gitu. Jadi kita fokus. Pendasaran aku nggak boleh goyang, kalau jatuh naik lagi, rabit lagi, kontemplasi lagi. Seperti itu. Bukannya dilarutkan, malah selama kampanye es kecil ini diberi makan lagi. Yes. Rugi sendiri. Apalagi pebisnis, hindari.
Hindari. Pebisnis itu hindari. Ilusi-ilusi es kecil itu rentan terhadap pengawasan yang tak kenal takut, yang mengungkapkan kesalahan yang mendasarinya. Ada juga misalnya teman, lah itu kan ada kecurangan, itu serahkan ke sistem. Serahkan ke sistem. Negara ini, namanya negara itu didasarkan pada sistem, bukan pada orang per orang. Perbaiki sistemnya. Sudah ada yang pasti, sudah ada itu yang mengurus sistem itu. Kita fokus tetap es besar, peragaan biar sistemnya makin sempurna. Biar makin cerdas yang bikin sistem. Ya, lebih baik menerangkan what is daripada menyerang who is. Seperti itu. Dan ketika menerangkan tuh usahakan pendasarannya sudah benar. Menerangkan pendasarannya es kecil ya tetap saja kebaca kamu berpihak. Tidak ingin menyelamatkan semuanya. Jadi misalnya gini, kan sistemnya buruk. Namanya korban sistem itu semuanya harus diselamatkan. Yo pelaku, yo korban, itu harus diselamatkan. Bukan hanya korban itu. Tapi sekaligus pelakunya. Itu kalau yang es besar. Tapi kalau yang es kecil kan terangin sistem, tapi menuntut pelaku lah. Apa yang mau dituntut? Podo korbannya. Satu-satunya alat yang dibutuhkan, satu-satunya sikap yang dibutuhkan adalah kerelaan. Ini sikap. Kerelaan untuk tanpa pamrih menyerahkan semua opini. Ini kan aslinya ya opini semua. Semuanya opini. Dan sikap kepada kebenaran tertinggi pada Tuhan itu. Dan itu ya kamu harus menyerahkan peragaan es kecil itu kepada es besar. Gitu. Inti dari ego adalah kebanggaan narsis. Pada bagian terdalamnya itu dia merasa dia bisa menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia. Enggak. Masing-masing tanggung jawab saja untuk pada pendasaran dirinya. Udah gitu aja. Gak usah harus merasa berkewajiban untuk menyelamatkan dunia gitu. Itu kan mirip-mirip puisinya Rumi ya. Kalau sudah bijak itu ya pokoknya peragakan terus es besar sehingga kemudian dunia berubah karena peragaan itu gitu loh. Wong ngubah dunia dengan peragaan es kecil ya gak bisa. Naif mengubah dunia, mengubah orang lain, wong dia peragane es kecil. Itu kan naif. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang saya tidak mungkin. Pahami tentang paralaks itu juga lumayan. Pahami tentang paralaks, bahwa ada kebenaran dari sisi sebelah. Jangan mau dikacaukan bahwa
kebenaran tuh hanya di sana salah semua. Enggak. Paralaks, teori kebenaran kompleksitas, paralaks itu tidak begitu. Di sana pasti ada sisi benarnya. Ya, walaupun katakan 20 dari 1000, 200 dari 1000, tetap ada itu. Nggak bisa disalahkan semua. Itu kan pola pikir biner. Inilah Indonesia itu. Selalu diajarin pola pikir biner. Ya, diajarin masyarakat tuh pola pikir paralaks. Ya kan? Pola pikir biner itu ya di sana dari posisi 200 dari 1000. Ya ada benarnya, sementara aku ya posisinya 400 dari 1000. Ini kan pola pikir paralaks. Kalau biner kan, wah 200 itu bukan 1000, salah berarti. Wah 400 itu bukan 1000, akhirnya gelut. Langsung fragmentasi. Ya. Cara mengatasi fragmentasi ya dengan logika paralaks. Cara mengatasi logika biner itu adalah logika paralaks. Ya, di 01 ada kebenarannya, di 02 ada benarnya, di 03 ada benarnya, tapi karena harus memilih satu, ya saya pilih yang saya suka gitu aja, wes. Saya pilih yang saya suka. Tapi kita tidak menggunakan biner untuk melihat kemanusiaan kita sendiri kan gitu. Ya milih-milih aja, tapi tanpa ada kebencian bisa nggak? Gitu. Kan dengan paralaks tuh ya tetap aja bisa milih. Toh hak suara kita ya tetap satu gitu kan. Nggak dihitung berdasarkan jumlah energi kebencian. Yang paling benci dapat 100 suara kan enggak. Enggak. Dan lagi pula sekarang itu kampanye dengan negatif campaign tidak laku. Mungkin tahun inilah itu menjadi contoh bahwa kampanye dengan negatif campaign tidak laku. Kalau sebelumnya itu black campaign gitu ya. Sekarang black campaign karena terperagakan nggak laku, nggak dipakai. Black campaign kan 2019. Karena nggak laku, tetap menang yang di black campaign kan itu. Nah, tahun ini nggak dipakai. Coba dites lagi yang paling ringan, yaitu negatif campaign. Menang nggak? Kalau enggak, kalau misalnya negatif campaign nggak menang, Pilpres berikutnya itu akhirnya orang akan positif campaign. Karena terbukti nggak laku lagi. Tapi kalau masih laku, berarti Pilpres berikutnya masih akan dipakai sebagai strategi ampuh untuk memenangkan kekuasaan. Seperti itu. Ya, dari black campaign nggak ada. Nggak ada Pilpres ini. Negatif campaign masih ada. Negatif campaign itu kan artinya, ya misalnya Mas Imam dulu pernah berbuat salah. Lah ini yang dipakai. Jadi tidak ada ampunan, tidak ada pemaafan. Pokoknya ini yang dipakai terus. Kalau masih laku berarti Pilpres berikutnya kita masih akan berurusan dengan negatif campaign. Kalau tahun ini negatif campaign itu nggak laku, alhamdulillah Pilpres berikutnya nggak akan dipakai lagi. Kenapa? Sudah tahu hasilnya kok. Tapi kalau masih laku ya kita kerja keras lagi.
Kita kerja keras lagi. Nah, misalnya Mas Imam donatnya bolong. Ya, ini negatif campaign. Dan bolongnya itu lebih bolong lah. Jadi ini kita peragaan tahun ini kita akan memenangkan negatif campaign atau tidak. Ya kalau menang pun juga nggak apa-apa. Kita akan ini lagi. Menang pun nggak apa-apa. Ya memang begitu realitasnya kan. Tapi kalau memang misalnya nggak menang, berarti kesadaran kolektif kita udah naik. Masyarakat kita tidak suka lagi dengan black. Kalau black sudah nggak ada, negatif. Ya berarti Indonesia udah lumayan lah. Tapi kalau masih menang, ya kita berjuang lagi. Kita berjuang lagi. Pokoknya kita nggak nambahin negatif lah ya intinya. Karena ini semua yang keluar dari aku, itu masuk dalam kehidupan loh itu. Tidak hanya itu sebagai konten, tetapi itu energi dalam kehidupan. Energi. Kita tunggu aja nanti apakah kita, masyarakat kita ini sudah anti dengan negatif campaign atau masih laku. Kita tunggu nanti. Kita tunggu. Kita lihat ya. Kita lihat. Jadi es kecil itu pasti penggelembungan. Pasti penggelembungan. Dan selalu pasti dia terjadi fragmentasi. Anggapan dualistiknya yang diatasi oleh, dan itu hanya diatasi oleh kerendahan hati. Kerendahan hati apa? Mengakui bahwa di sana itu ada benarnya kok. Nggak bisa biner. Kerendahan hati ini karena melalui logika paralaks. Bukan biner. Kalau biner ini angkuh. 0 atau 1. 0. Wah. Termasuk dalam dakwa itu kita jangan pakai biner. Paralaks. Kerendahan hati. Ada satu ceramahnya Gus Baha itu yang sangat bagus. Pendakwa sekarang itu sudah menjadi cirinya. Memversuskan masyarakat dengan Tuhan. Memversuskan masyarakat dengan Nabi. Itu udah kebiasaan pendakwa sekarang. Itu dikritik sama Gus Baha. Kamu kok menggunakan dalil-dalil Nabi untuk mempermusuhkan orang itu dengan Nabi. Kamu kok menggunakan ayat-ayat Tuhan untuk membuat fragmentasi dia dengan Tuhan. Hakmu apa gitu. Itu dikritik sama Gus Baha. Karena itu memang menjadi tren di masyarakat untuk selalu begitu. Kerendahan hati mengakui bahwa dia masih progresif. Masih progresif. Masih progresif. Pakai logika paralaks. Itulah kerendahan hati itu melalui logika paralaks, tidak dengan yang lain, tidak dengan biner ya. Kerendahan hati itu melalui logika paralaks. Ini kita tulis lagi ya, kita tulis lagi. Melalui logika paralaks, bukan logika biner. Bukan melalui logika biner. Nah, itu dia. Ya kita harus atasi ini persiapan kalau terjadi provokasi massa. Kita udah punya perangkat-perangkatnya.
Terus. Mau sampai kapan kita hidup dengan ideologi biner, kebencian? Mau sampai kapan? Mau kayak Timur Tengah gitu. Timur Tengah itu sampai sekarang itu tidak selesai perang karena logikanya logika biner. Nggak mau merangkul logika paralaks. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Coba kalau lihat logika paralaks. Enak. Perang sampai sekarang. Karena logikanya biner. Coba logika paralaks. Oh iya dia 100 tuh dari 200. Aku di 200 gitu. Begitupun dengan sakit, ketika tubuh kita sakit, pandang dengan logika paralaks. Nggak langsung ini untung rugi. Oh ini keadaan tubuh saya ini katakan skalanya ya 5 dari 10. Gitu. Jadi seolah-olah kalau di 5 itu nggak ada kehadiran Tuhan. Ada. Di 3 pun ada kehadiran Tuhan. Ada di situ. Ya hadirnya dia dapatnya 3, tidak 10. Tapi kan ada. Fa'ama binimati rabbika fahadis. Itu. Mestinya ini setiap penutupan kampanye diakhiri dengan kerendahan hati melalui logika paralaks ya. Pokoknya di calon manapun itu ada kebaikan Tuhan di sana, ada kehadiran Tuhan di sana. Jangan dimengke. Gitu mestinya. Jangan dimengke. Dimanapun, walaupun tuh skornya 3, itu 3 itu adalah kehadirannya. Gitu loh. Walaupun skornya 1 itu kehadirannya. Sehingga kita bisa melihat bukan 9 yang salah, tapi 1 itu kehadirannya. Sehingga 9 yang salah tadi itu tertutupi oleh 1 kehadirannya. Gitu. Ini logika yang harus dirangkul oleh kemanusiaan kita. Logika paralaks. Ada kehadiran Tuhan di sana. Walaupun 1. Walaupun 2. Sehingga kesalahan yang 8 itu tidak terlihat karena kita fokus pada kehadirannya yang walaupun cuma 1. Walaupun cuma 1. Ya ini kita untuk sudah lumayan nih ya, sudah lumayan. Ya, selalu lihat what is. Kemudian kalau what is-nya berbeda, lihat dengan logika paralaks, tidak dengan logika biner. Itu sudah diajarkan di Quran itu kan, wa amma binimati rabbika fahadis. Ya inilah gerbang menuju kebebasan dan kebahagiaan. Kalau kita ini jiwanya bebas dan bahagia, udahlah itu pasti produktivitas kita meningkat. Produktivitas meningkat. Pesan terakhir, entah yang negatif campaign itu masih menang, atau negatif campaign itu sudah kalah, ya kita tetap menjaga bahwa tidak ada aku lain pada diriku kecuali akuku sendiri. Nggak usah ditambahin lagi, wah menang, tapi menang pakai negatif campaign. Terus kalau dia kalah negatif campaign, ya itu dia menang tuh karena curang. Sama aja itu udah. Podo wae.
sama-sama ingin mengalienasi yang lain gitu. Pokoknya tetap memilih, tetapi setelah memilih gunakan logika paralaks. Nah, itulah pesannya ya. Jangan golput, nanti dimarahin Pak Bahar. Ada Pak Bahar enggak? Pak Bahar ketua KPU. Kenapa Bahar? Tetap memilih, setelah itu gunakan logika biner untuk melihat yang kamu tidak pilih. Nah, gitu ya. Tetap memilih satu, karena memang itu opsinya begitu. Satu, tetap memilih satu, lalu gunakan logika paralaks untuk melihat ketiga-tiganya. Kayak gitu. Logika paralaks. Jangan biner, jangan biner. Itu sama saja kamu menolak kemanusiaanmu sendiri. Semakin kamu tolak, itu semakin besar kamu menjadi itu, gitu loh. Semakin kamu tolak, semakin kuat untuk menjadi itu. Saya kira itu dulu ya pagi ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, tanggal 14 nyoblos dan malamnya kita akan ada parenting ya. Melanjutin ya oleh ini gratis untuk yang sudah ikut kemarin. Dan mengingatkan tanggal 16 Jumat besok ini kita ada mentoring TLC ya. Bagi teman-teman alumni silakan visit gratis tis. Terima kasih, kita bertemu Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.